Pak Joko, sehat Pak. Acara ini adalah acara tahunan yang kami selenggarakan, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap tahunnya kami melaksanakan ini dan alhamdulillah kami sudah mungkin ini yang ke-28 kali atau yang 29 kali. Alhamdulillah acara ini dihadiri oleh ya ribuan orang, alhamdulillah. Alhamdulillah, selama ini yang kami jalankan memang mereka berbondong-bondong. Saya yakin dan percaya bahwa mereka karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, mereka bahkan bukan hanya datang saja, bahkan mereka rela mengorbankan sebagian hartanya untuk memeriahkan atau untuk menyambut kebahagiaan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, mungkin para yang hadirin, para muhibbin pecinta Rasulullah ini, mungkin mereka sering mendengar riwayat-riwayat kehidupan beliau yang sangat mungkin riwayat-riwayat hidup beliau itu sangat memang patut dan perlu kita contoh bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya yang harus memang kita menteladani beliau. Pentingnya kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, satu adalah supaya generasi-generasi muda kita agar mudah, ya, mungkin mereka mudah memahami atau mengerti tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kami para muda-mudi atau muslimin muslimat, mukminin mukminat bisa mengikuti langkah-langkah beliau walaupun mungkin sedikit demi sedikit. شهادة يغلب بها اللسان. Alhamdulillah telah melewati bulan Muharram, melewati bulan Safar. Allah hantarkan kepada kita pada bulan Rabiul Awwal, hari yang mengandung nilai keberkahan yang sangat luar biasa. Hadirnya mereka menambah keberkahan daripada majelis ini, sehingga Allah memberikan kepada kita semua al-karamah fid dunya wal akhirah. Sebuah cinta yang betul-betul dirasakan, sehingga apapun yang kita alami kita tidak pernah merasa ketakutan karena selalu didampingi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diceritakan pernah suatu ketika malaikat Jibril datang menghampiri Nabi dalam keadaan wajahnya pucat. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau datang dengan wajah yang tidak biasa? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, wahai Muhammad, hari ini aku menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalakan neraka Zabaniyah. Itu yang menjadikan aku berwajah pucat. Nabi bertanya, untuk siapakah neraka Zabaniyah? Apakah dia dipersembahkan untuk orang-orang Yahudi? Dikatakan bukan. Apakah untuk Nasrani? Bukan. Apakah untuk Hindu? Bukan. Apakah untuk Buddha? Bukan. Apakah untuk orang-orang munafik? Dikatakan bukan. Lantas untuk siapakah neraka Zabaniyah itu dinyalakan? Dikatakan untuk umatmu, wahai Muhammad. Alladzina matu wa lam yatubu. Orang-orang yang beragama Islam tapi mereka mati dan belum sempat untuk bertobat, neraka Zabaniyah Allah nyalakan untuk mereka. Mendengar itu Nabi bersedih, Nabi menangis. Sejak hari itu Nabi sujud 3 hari 3 malam, tidak mengangkat kepalanya kecuali di saat sholat, tidak makan, tidak minum, mendoakan umatnya yang masuk ke neraka jahanam. Nabi tetap berdoa supaya mereka bisa diselamatkan. Dan barangkali kita adalah salah satu. 3 hari 3 malam kita 5 menit 10 menit sujud, leher terasa. Nabi demi harisun bil mukminin, Nabi dikarenakan kecintaan kepada umatnya, mendoakan kita 3 hari 3 malam. Sampai semua sahabat datang, mereka sedih mendengar ratapan dan tangisan Kanjeng Nabi. Hingga di hari yang ketiga, putri Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamualaihi alaiha berhasil membujuk ayahnya sehingga Nabi hanya 3 hari 3 malam. Untuk apa? Berdoa karena yastaghfir li ummati, memohon ampunan kepada umatnya. Itu kejadian di dunia. Kejadian di akhirat, Nabi pernah menceritakan satu riwayat tentang kejadian di alam akhirat. Diceritakan bahwa di neraka Zabaniyah ada orang-orang yang disiksa, tapi setiap kali api mendekat, tiba-tiba api itu mulai menjauh. Setiap kali mendekat tidak mampu menyentuh tubuh mereka, hingga malaikat Malik penjaga neraka datang menghadiri mereka dan bertanya, man antum, siapakah kalian? Mereka mengatakan, nahnu mimman unzila alaina al-Quran, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami. Nahnu min ummati Muhammad, kami adalah umat Nabi Muhammad. Terus ditanya, kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena kami berbuat dosa, berbuat maksiat, dan kami mati belum sempat bertaubat. Kemudian malaikat Malik mengatakan, bakar tubuh orang-orang ini. Api neraka mulai mendekat dan membakar mereka. Tiba-tiba mereka berteriak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apinya langsung mundur. Setiap kali api hendak membakar tubuh mereka, mereka bersyahadat, apinya langsung mundur. Kemudian malaikat Malik mengatakan, wahai api, bakar tubuh mereka kecuali bagian-bagian yang pernah digunakan untuk sholat, wajahnya, tangannya, kakinya. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril datang ke tempat itu. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada mereka, wahai orang-orang durhaka min ummati Muhammad, apa yang menjadi harapan kalian? Mereka mengatakan, wahai Jibril, kami tahu adalah kekasih Al-Mustafa Muhammad. Sampaikanlah salam kami kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kabarkan tentang keadaan kami seperti ini, karena kami berharap beliau kasihan kepada kami dan menyelamatkan kami. Kemudian malaikat Jibril di suatu tempat berjumpa dengan Kanjeng Nabi dan menceritakan tentang kondisi umatnya yang ada dalam neraka Zabaniyah.
Kemudian Nabi menangis pergi ke satu tempat di arasnya Rabbul Alamin, di satu tempat yang belum pernah ada Nabi dan Rasul sampai di posisi itu. Nabi kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Dulu di dunia 3 hari 3 malam Nabi sujud tidak mengangkat kepalanya. Di alam akhirat Nabi melakukan hal yang sama. Nabi kembali bersujud memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umatnya yang beragama Islam tapi tidak sempat bertaubat dikarenakan dosa-dosa mereka, Nabi tetap berdoa memohon ampunan hingga kemudian Allah memberikan wahyu, ya Muhammad innaka harisun bi ummati. Wahai Muhammad, aku melihat engkau sangat mencintai umatmu. Maka dikarenakan cintamu, dikarenakan pengorbananmu, dan dikarenakan pengabdianmu kepada umatmu, inni ghafartu lahum, aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Maka pergilah ke neraka Zabaniyah, selamatkan umatmu siapapun yang kau kehendaki. Kemudian Nabi pergi ke neraka Zabaniyah. Ketika Nabi masuk neraka itu menjadi sejuk, semua apinya menjadi padam. Dan diceritakan Nabi ketika menyelamatkan umatnya, Nabi umatnya juga terbakar seperti arang, umatnya diambil satu persatu dimasukkan ke telaga Kautsar. Bukan diselamatkan secara rame-rame. Riwayat ini menceritakan bahwa pengabdian Nabi, pengorbanan Nabi kepada umatnya sampai pada batas Nabi rela menderita demi kita. Apakah kita rela menderita demi Kanjeng Nabi kita? Maka cerita-cerita seperti ini menjadi ingatan untuk kita. Nasihat-nasihat dari orang-orang tua kita untuk selalu berselawat dalam semua keadaan. Kita paham atau tidak paham, kita selalu akan mengulang-ulang itu. Karena bacaan itu ada di dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Ada di dalam sholat. Maka kita memohon kepada Rabbul Alamin supaya Allah tidak mengusir cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad dari hati kita. Kalau hari ini kita sempat membaca maulid, membaca doa, dan menangis karena rindu kepada Nabi, maka kita niatkan air mata itu mewakili kedua orang tua kita. Semoga para hadirin yang ada di sini cepat mendapatkan anugerah haji ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziarah Madinah, ziarah ke tempat-tempat suci. Semoga Allah berikan rahmat kepada yang meninggal di antara kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memenuhi hajat-hajat kita. Yang belum punya anak, Allah berikan anak yang terbaik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah ridha kepada kita, Kanjeng Nabi ridha kepada kita, dan tidak lupa kita doakan kepada Habib Muhsin dan keluarga besarnya diberikan salamah wal afiyah untuk mengabdi kepada kita semua di jalan-jalan kebenaran, di jalan-jalan kebaikan. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول. اللهم إنا نسألك أن لا تخرجنا في ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة سعادة. اللهم اجعل المجلس من أبرك المجالس. اللهم احو آمالنا إلى العذاب ونصيبا إلى الجنة، وارزقنا وآباءنا وأمهاتنا وابنائنا ومن أحاطت بهم شفقة قلوبنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في منامنا وفي ذرتنا وفي كرم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله متحققين بحدائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. Pesan saya kepada masyarakat adalah terutama kami berharap pada masyarakat untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, ataupun masyarakat setiap harinya paling tidak kita bisa
membaca sholawat paling sedikit mungkin 1000 kali lah insya Allah, bagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya insya Allah barang siapa, mungkin ada makalah atau kata Allah, barang siapa yang membaca 1000 kali setiap hari, artinya kita betul-betul cinta, tapi yang benar-benar membaca 1000 kali, maka orang itu tidak tersentuh api neraka. Jadi maka dari itu saya sangat berharap atau menghimbau kepada masyarakat agar banyaklah tentang riwayat cerita bagaimana kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya rahmatullah. Assalamualaikum ya khairatullah. Assalamualaikum ya Najib Allah. Assalamualaikum ya Ya, pokoknya orang kafe aja kita orang kafe ya. Kasih lagi sini 5 hari terus kebuli ya. Ngomong apa? Ya Rasulullah.